Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal penggunaan cairan anti bocor kalau di mobil. Jadi kalau di mobil itu kalau misalnya bocor, nambahnya ya pakai dilubangi gitu. Setelah dilubangi, terus dikasih yang kayak apa jenisnya karet atau serabut yang kemudian bisa dipotong gitu ya. Entah apakah ada merek bagus atau merek jelek. Bisa jadi yang dijual itu ya bisa jadi yang dipakai itu juga yang paling murah ya. Jadi bukan pakai yang terbaik, tapi pakai yang paling murah. Kalau untuk ban mobil penulis pengalamannya sedikit ya. Pernah mungkin masih gembos, ditambah lagi paling maksimal 2. Yang lebih banyak justru kalau di motor ini sampai 3 kali balik itu karena masih gembos. Yang ban mobil pengalaman kempos ya. Jadi yang ditambal itu ban cadangan, ketika diperiksa ternyata kempos. Dipompakan beberapa bulan kemudian sudah kempos lagi. Terus karena ban yang dipakai kena jalan terus robek, akhirnya ban cadangannya dipakai. Dan ternyata setelah dipakai sebagai cadangan, yang kebetulan juga ban depan, jadi sering sekali kempos. Jadi sering berkurang anginnya. Jadi kecepatan berkurangnya sangat cepat. Mungkin 2 minggu itu berkurangnya sudah lebih dari 10 PSI mestinya. Nah, ini kan jadi bahaya ya. Karena kalau mengendarai dengan ban gembos kecepatan tinggi, resiko ban rusak itu sangat besar sekali. Jadi ban rusak itu kalau untuk mobil terutama karena ketika dipakai dalam kondisi tekanan angin kurang. Tekanan angin kurang itu ketika kondisi dingin 30 PSI itu sudah termasuk kurang. Kalau mobil penulis sih tekanan anginnya 36 ya rekomendasinya. Nah karena sering kempos itu jadi kepikiran pakai cairan nanti bocor aja. Cairan nanti bocor kalau untuk mobil itu termasuk lumayan mahal ya. Ya wes penulis beli yang versi 500 ml. Beli di officialnya M1 ya. M-ONI. Harga kalau nggak salah 35.000 untuk satu ban. Daripada kalau sering mompa-mompa, penulis kebetulan pakai pompa tangan ya. Jadi pompa elektrik. Itu kalau ke tambal ban yang murahnya 5.000, yang mahalnya ya 25 minim ya. Menurut penulis 35.000 layak lah beli, ya wis beli. Asang penulis sengaja dongkrak dulu ya, didongkrak biar rodanya itu bisa diputar-putar. Ngisinya ya buka ventilnya dulu. Pernah beli tutup ventil yang ada bagian pembuka ventilnya ada bautnya tahu pola itu. Buka, pasang, dimasukin. Penulis sempat kepikiran 500 ini lumayan kalau misalnya bisa dipakai 2 ya. Tapi pas ngisi lihat tinggal 1/4 ya wis terus noe lah. Jadi semua 500 itu masuk ke satu ban. Terus penulis
putar-putar bannya diarahkan ke bagian tambalan, terus tinggal pompa. Sebenarnya kalau kendaraannya bakal langsung dipakai sih nggak perlu ya diputer-puter, karena untuk meratakan cairan anti bocor itu lebih efektif kalau dipakai, karena waktu dipakai itu bakal keguncang-guncang banyak, jadi cairan dalamnya bakal nyiprat kemana-mana, nyebar secara merata. Jadi ban itu kan kegoncang-goncang sama perubahan permukaan jalannya. Kita ngomong tentu permukaan jalan yang di Indonesia, yang ya paling nggak tempat penulis ini sing kondisi dalane ya tambalane sak wirang-wirang ya, setiap 1 meter ketemu tambalan. Harusnya idealnya gitu ya, tapi ternyata ya kalau waktu ya wis lah gitu aja. Setelah beberapa minggu, mobil juga sempat dipakai keluar, ya nggak jauh, ya mati lagi. Ternyata anginnya nggak berkurang, yang berkurang justru ban satunya. Ya maklum ya, ban depan, kalau ban depan di mobil itu bebannya paling besar. Mobilnya juga mobil FF, penggerak roda depan. Bobot di depan itu yang paling besar, yang belakang bobotnya ringan kalau nggak ada penumpang. Jadi ya depan emang paling cepat berkurang tekanan anginnya. Jadi ya ternyata cairan anti bocornya ampuh. Velgnya kebetulan sudah diganti dengan velg aluminium, sebelumnya velg kaleng ya. Ya itu juga yang sumber masalahnya, karena penulis ganti velg itu ya akhirnya jadi timbul ketidaksempurnaan. Karena kan kalau velg kaleng paling nggak masangnya ketika velg kalengnya kondisinya masih super nyis ya, masih baru, betul-betul baru, jadi permukaannya betul-betul sempurna, mulus, rata gitu ya. Bannya juga dalam kondisi baru, sehingga antara karet dan velgnya bisa betul-betul tersekat dengan sempurna. Jadi yang namanya ban itu nggak akan cepat bocor. Tapi setelah ganti velg ya otomatis ada yang nggak pas ya, bannya sudah nggak baru, velgnya juga ya penulis beli ya termasuk bekas. Masih velg baru pun ya, velg baru aftermarket belum tentu kondisi baik. Kalau velg barunya OEM juga biasanya kondisi bekas, nggak akan sempurna lah pembukaannya ya. Bisa aja ada goresan macam-macam yang menyebabkan sumbernya kebocoran. Nah di kondisi ini ya jadinya cairan anti bocor sangat perlu, karena cairan anti bocor selain menambal lubangnya yang bocor karena paku atau apapun, juga menambal celah-celah dari antara ban dengan velgnya. Oleh karena itu sekarang jadinya yang ban kiri malah lebih terjaga ya, ban depan kiri lebih terjaga anginnya. Mungkin ada yang takut ya dengan pemakaian cairan anti bocor itu, merasa velg sah atau apa. Ya yang penting adalah tahu bahwa antara cairan anti bocor satu dengan yang lain itu nggak sama sifatnya. Ada yang ekstrim, ada yang jangka panjang. Jadi kalau misal ada pengalaman buruk menggunakan cairan anti bocor, ya tanya dulu itu mereknya apa. Jadi kita nggak bisa pukul rata cairan anti bocor itu satu sama lain itu ngeplek persis gitu, nggak bisa. Dulu penulis itu termasuk yang nggak rekomendasi cairan anti bocor,
karena yo bisa kok ditambah, tapi ya ternyata dalam kenyataan nambal pakai ya Tito Jus itu sering anunya ya, sering nggak tepatnya ya. Dalam kenyataan nggak bisa betul-betul sempurna nambal ya, kemungkinan karena bahan yang dipakai nambal itu kualitasnya buruk, jadinya ya kalau seperti itu ya lama-lama orang juga jadi mikir. Jadi mending resiko velg rusak lah, bahkan orang berpikir seperti itu daripada bocor terus, karena kalau bocor terus yang bisa terjadi malah parah ya. Resiko minimal ban rusak, velg rusak karena bannya gembos ya di jalan, kondisi lagi melaju. Terus ya kalau sambil jalan di kondisi jalan Indonesia yang banyak tambalan nih, velgnya kan ngajur, bahkan bisa pecah juga. Nah yang fatal ya kecelakaan. Kalau kecelakaan minim kendaraan ini kalau bagian yang rusak, kalau fatal ya nyawa yang hilang. Tentu ini biasanya ya hanya yang kendaraan-kendaraan tua ya. Kalau kendaraan baru ya mesti ini wis kono cerita kamu, karena ya masangnya selalu dalam kondisi velg masih baru, kan masih baru, sehingga masangnya bisa pas sempurna walau itu velg kaleng. Oh iya, kelemahan cairan anti bocor itu adalah kalau cairan anti bocor membuat ban jadi nggak imbang. Ya memang jadi ada airnya ya, tapi ya selama ini penulis menggunakan cairan anti bocor ini nggak merasakan nggak imbang ya, atau ya karena memang dalam kondisi motor sudah lama, mobil sudah lama, memang sudah nggak imbang. Penulis sendiri mengalami kondisi nggak imbang ini setelah ganti velg sih, karena ya salah juga ganti velg nggak melakukan balancing, ada sisa balancing di situ malah mengganggu ya, malah bikin bannya bergetar. Yang setelah balancingnya dilepas malah jadi mulus. Jadi setelah balancingnya dilepas malah jadi nggak getar lagi banyak. Tapi ya getar gitu artinya shock breaker wis rusak. Jadi sekarang butuh ganti shock breaker. Ciri shock breaker rusak itu lewat jalan nggak enak. Kalau dulu nggak ada bunyi, sekarang jadi bunyi tak 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 gitu ya. Kalau solusinya orang-orang saya diganjel bagian opone itu, bagian suspensi depan ada kayak naik turun itu diganjel. Harusnya solusinya diperbaiki shock breakernya. Kalau depan biasanya harus ganti, paling kira 1,5 gitu ya. Kalau depan 2 mungkin ya. Opsi lain diserviskan. Bu servis biayanya piro? Mungkin satu mobil 1 juta mungkin. Jadi yo memang ban yang nggak balance itu yang sering jadi masalah. Kalau sudah nggak balance, shock breakernya rusak. Shock breaker rusak ya harus dibenahi. Kalau nggak dibenahi yo bakal jadi sangat nggak enak kalau kecepatan tinggi atau di jalan nggak rata. Rasanya cairan ini bocor nggak banyak berpengaruh ya, tapi tentu ini tergantung dari merek, karena mestinya ada saja merek yang ketika berada di dalam ban itu kondisinya bakal mengeras gitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.